Manchester United tengah menyusun rencana besar untuk memperkuat lini tengah mereka, dan nama Adam Wharton masuk dalam daftar teratas. Gelandang muda milik Crystal Palace itu dianggap sebagai profil ideal untuk sistem Ruben Amorim. Namun, ada satu syarat krusial yang bisa membuat seluruh transfer ini buyar begitu saja. Wharton disebut membuka peluang kembali ke wilayah barat laut Inggris, tetapi kepindahan itu tidak akan terjadi jika MU gagal menembus kompetisi Eropa. Situasi ini menjadi tekanan tambahan bagi setan merah yang masih berjuang keras di papan tengah Premier League musim 2025-2026. Pertandingan Fulham versus Man City pada pekan ke-14 Premier League 2025-2026 akan digelar di Craven Cottage. Pertandingan Liga Inggris ini dijadwalkan kick-off Rabu, 3 Desember 2025, jam 2.30 WIB, live streaming di video. Manchester City akan berupaya membangun momentum, sedangkan Fulham berambisi melanjutkan tren positif di kandang sendiri. Dengan kondisi kedua tim yang sama-sama naik turun, duel ini diprediksi berlangsung sengit sejak menit awal. Manchester City memasuki laga ini dengan catatan 25 poin dari 13 pertandingan. Mereka duduk di posisi kedua klasemen, tetapi performa yang ditunjukkan musim ini masih jauh dari stabil. 8 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 4 kekalahan mencerminkan munculnya kerentanan dalam permainan City, terutama di lini belakang. Kebobolan di momen-momen krusial menjadi pekerjaan rumah yang belum terpecahkan oleh Josep Guardiola. Klub sepak bola Nafbahor hari ini secara resmi memperkenalkan Timur Kapadze sebagai pelatih kepala baru, tulis pernyataan klub. Pelatih berpengalaman tersebut telah membahas seluruh detail bersama manajemen klub dan mencapai kesepakatan penuh terkait rencana serta target tim ke depan. Kedua belah pihak pun telah menandatangani kontrak kerjasama, sambung Nafbahor FK. Dengan pengumuman ini, peluang Kapadze untuk menangani timnas Indonesia resmi tertutup. Padahal, sebelumnya ia mengaku sudah tertarik dan memahami karakter para pemain Indonesia. Juventus berada dalam fase kebangkitan sejak kedatangan Luciano Spalletti, dan salah satu pemain yang paling merasakan dampak positifnya adalah Teun Koopmeiners. Spalletti mengubah posisinya dan berdampak besar pada performanya. Gelandang 27 tahun itu kini mulai menunjukkan alasan di balik harga selangit yang membuatnya diboyong dari Atalanta pada musim panas 2024-2025 lalu. Koopmeiners sempat diragukan di Turin karena tidak mampu mengulang performa konsisten seperti saat membela Atalanta. Tekanan harga transfer yang mencapai 60 juta euro, termasuk bonus, membuatnya tampil di bawah standar. Namun, semua berubah ketika Spalletti tiba. Dalam 6 laga awal era Spalletti, Koopmeiners selalu bermain penuh dan tampil sebagai salah satu pilar transformasi permainan Juventus. Pelatih 66 tahun itu berhasil menemukan ruang baru untuk memaksimalkan kualitas sang gelandang, mengembalikan percaya dirinya yang sempat menguap. Pertandingan Barcelona versus Atletico Madrid dalam lanjutan kompetisi La Liga 2025-2026 akan digelar di Spotify Camp Nou. Pertandingan Liga Spanyol ini dijadwalkan kick-off Rabu, 3 Desember 2025, jam 3 WIB, live streaming di video. Laga ini adalah laga pekan ke-19. Jadwalnya dimajukan seiring partisipasi kedua tim di Supercopa de Espanya 2026. Barcelona dan Atletico Madrid memasuki laga tengah pekan ini dengan tujuan yang sama, yakni memperkuat ambisi mereka dalam perburuan gelar La Liga. Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi kedua tim, terutama bagi Barcelona yang saat ini memimpin klasemen dan berpeluang menjauh dari rival terdekatnya. Gianluigi Buffon kembali memberikan sudut pandangnya terkait hiruk-pikuk Serie A musim ini. Ia menilai pergantian pelatih Juventus menjadi salah satu keputusan penting setelah klub memecat Igor Tudor. Dalam wawancara dengan Radio Rai, tokoh legendaris Italia itu menyebut Luciano Spalletti sebagai sosok yang paling tepat tersedia di pasar pelatih. Di saat bersamaan, Buffon juga menyinggung posisi Milan yang memimpin klasemen setelah pekan ke-13. Klub tersebut menjalani musim tanpa agenda Eropa, sesuatu yang dinilai bisa berdampak pada performa mereka di Liga. Baginya, kondisi itu membuka peluang yang harus dimaksimalkan pihak lain, termasuk Juventus asuhan Massimiliano Allegri. Pertandingan Chelsea melawan Arsenal, 1-1, di Stamford Bridge kembali memperlihatkan tensi tinggi khas derby London. Laga itu berlangsung dalam ritme cepat dan penuh duel keras sejak menit awal. Situasi kian memanas setelah keputusan wasit dan VAR memengaruhi jalannya pertandingan kedua tim. Moises Caicedo mengalaminya langsung ketika kartu kuningnya untuk tackle pada Mikel Merino diubah menjadi kartu merah langsung. Chelsea harus melanjutkan permainan dengan 10 pemain, tapi dinamika pertandingan justru semakin agresif.
Kondisi tersebut membuat sejumlah pemain dari kedua kubu menerima kartu sebagai imbas intensitas laga. Di tengah suasana tersebut, Arsenal menghadapi tekanan lain ketika beberapa pemainnya sudah mengantongi kartu kuning sejak babak pertama. Tim Indonesia resmi memperkenalkan jersey baru yang akan dipakai di SEA Games 2025 Thailand. Peluncuran ini menampilkan kerja sama lintas kreator dari berbagai elemen seni dan budaya. Koleksi tersebut diproduksi oleh Mills dan dirancang melalui kolaborasi bersama desainer Sarinah dengan kurasi Didit Hedi Prasetyo Foundation. Visual utama pada jersey mengangkat motif ukiran Toraja yang merepresentasikan warisan budaya Indonesia. Jersey ini terinspirasi oleh keaslian tradisi kita yang berpadu dengan keindahan ragam alam Indonesia, ujar Didit Hedi Prasetyo. Selain merah dan putih sebagai identitas warna nasional, jersey baru ini juga memakai warna hijau bumi sebagai simbol kekayaan alam tropis Indonesia. Unsur artistik tambahan juga hadir melalui sentuhan goresan kuas karya seniman Yogyakarta Ia Biopiko.